Apakah analisis data kuantitatif itu? Hal ini juga sering ditanyakan oleh para pejuang skripsi, khususnya ya. Nah, pertama saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama, karena di channel ini Anda akan mendapatkan tips ya, sukses belajar di perguruan tinggi bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif secara singkat saja ya. Nah, namun sebelumnya ketika kita akan membahas tentang analisis data kuantitatif, kita harus tahu sedikit banyak tentang definisi penelitian kuantitatif. Secara sederhana adalah penelitian yang menggunakan data-data yang sifatnya numerik ya, angka-angka yang kemudian bertujuan penelitiannya itu biasanya untuk melakukan testing terhadap teori ya, dan menguji hipotesis ya, dan juga melakukan konfirmasi-konfirmasi, dan biasanya di situ ada hubungan antar variabel dependent dan independent ya. Variabel independent mempengaruhi variabel dependent. Nah, kira-kira demikian. Dengan mengetahui definisi ini, jadi kita jelas bagaimana analisis data akan dilakukan. Tentu kalau kalian ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap ya tentang definisi ya, penjelasan tentang analisis data, banyak buku-buku metode penelitian yang bisa kalian baca secara langsung. Video ini merupakan trigger ya buat kalian semua. Nah, satu hal yang harus kalian pahami ya sebelum saya membahas analisis datanya adalah metode penelitian apapun yang akan kalian pakai dalam penelitian, apakah pendekatan atau penelitian metode kuantitatif, ataukah metode kualitatif, atau bahkan metode campuran atau mixed method yang melakukan campuran antara metode kuantitatif dan kualitatif, itu tergantung kepada problem penelitian ya. Apa masalah penelitian Anda, dan kemudian apa juga pertanyaan penelitian Anda. Nah, ini dulu ya. Ini adalah biangnya ya, akar dari semua analisis data ya. Analisis data berasal dari metode penelitian yang dipilih. Langsung saja kita sekarang membahas tentang analisis data kuantitatif, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, analisis data kuantitatif itu sangat ditentukan oleh jenis pertanyaannya atau jenis hipotesisnya. Ya. Apakah ingin menjelaskan tentang gambaran saja, mendeskripsikan saja, atau akan membandingkan antara dua kelompok, ya, beberapa kelompok yang berbeda, ya, atau juga ingin melihat hubungan antar variabel, misalnya variabel independen kepada variabel dependen, atau mungkin adakah variabel mediasi atau adakah variabel moderasi. Nah, ini menjadi hal yang menentukan analisis data Anda akan seperti apa. Yang kedua adalah jumlah variabel dependent dan independent. Biasanya ya, jumlah variabel independennya itu kalau untuk skripsi atau bahkan tesis atau bahkan disertasi gitu ya, utamanya hanya satu untuk dependennya. Nah, untuk independennya bisa beberapa ya, bisa banyak. Nah, tentu semakin tinggi derajat pendidikan Anda untuk S2 atau S3 biasanya semakin rumit tuh modelnya ya. Ada mediating kah, ada moderating. Nah, jumlah ini menentukan apakah misalnya analisisnya hanya regresi sederhana, ataukah berkanda, ataukah kemudian salah satunya ada path analisis ya, structural equation model atau SEM dan lain sebagainya. Nah, itu akan menentukan analisis datanya akan seperti apa ya, variabel-variabel yang ada di situ seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya kita tentu harus memperhatikan dalam menganalisis data itu variabelnya itu ya, skornya ya, itu apakah sudah terdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak normal, apakah
asumsi-asumsi ada yang dilanggar. Nah, asumsi klasik misalnya dalam sebelum uji regresi, ya Anda harus cek dulu gitu. Atau kalau Anda ada analisis yang lain, nah apakah memang distribusi itu merupakan satu hal yang harus ada gitu ya, itu juga harus dicek lagi. Nah, kemudian hal berikutnya adalah ukuran efeknya. Ya. Seberapa besar koefisiennya, ya, satu variabel terhadap variabel yang lain, dan juga interval keyakinan. Berapa persenkah? 95%, 90%, ya. Sehingga itu nanti kalau Anda menerapkan secara tepat, analisis data Anda akan lebih baik, khususnya data kuantitatif. Nah, beberapa hal tersebut itu menyiratkan secara sederhana dalam pengantar ini bahwa analisis data kuantitatif itu berawal atau bisa dimulai dari analisis yang sifatnya deskriptif. Nah, kita sering menyebutnya ada juga deskriptif, kemudian tambah analisis gitu ya. Nah, intinya menggambarkan, mendeskripsikan, hingga analisis yang inferensial. Bagaimana kita mengambil dari satu sampel, ya kemudian sampel itu kita bisa generalisasi kepada populasi. Nah, hal inilah hal dasar ya dalam analisis data kuantitatif. Nah, tentu kalau ingin tahu lebih dalam, ya Anda harus bisa jawab dulu beberapa hal yang saya sampaikan di atas tadi atau sebelumnya dalam video ini, sehingga bisa memilih ya metodenya seperti apa dalam penelitian kuantitatif ini, dan juga analisis data yang lebih detail seperti apa. Nah, semoga penjelasan ini menjadi trigger Anda ya untuk terus mencari, belajar, membuka buku juga ya, melihat video-video yang lain baik di channel saya maupun di channel-channel yang lain untuk menstimulasi pemikiran Anda. Nah, demikian semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan ya subscribe sekarang. Kalau Anda juga menilai bahwa video ini bermanfaat nih, silahkan klik like dan juga share mungkin ada teman-teman Anda yang saat ini membutuhkan informasi tentang pengolahan data atau analisis data kuantitatif sebagai sebuah pengantar. Ada juga video saya tentang metode campuran, keunggulannya seperti apa dan kapan menggunakan metode campuran ya. Nah, silahkan ya cek di video ini. Terima kasih banyak, sukses buat Anda semua. Saya tunggu karya-karya hebat Anda sebagai seorang sarjana, seorang magister, atau bahkan seorang doktor. Sehingga Indonesia makin maju. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.